and is trapped by the Akan gear keluar teeth. sini. As the gears rotate, a flow path is created around the outside of each one. Fluid trapped in the slots between teeth is carried around and discharged into the cavity with the outlet port. Meshing of the teeth in the center of the pump seals the outlet port from the inlet port. No fluid passes between the gears. The advantages of external gear pumps are their high speed and pressure, relatively quiet operation, and that they're designed to accommodate a wide variety of materials. Kemudian juga quiet operation. Liquid area can become warm. Oke, itu gear pump. Jadi dengan pompa jenis gear pump ini, cairan dilakukan antara gear satu ya, dengan gear yang lainnya. Ya. Jadi antara gigi dari dua roda gigi eksternal dan dipindahkan karena bertautan. Ya. Gigi pompa yang digunakan untuk layanan volume lubuk kecil, viskositas yang sangat tinggi. Ya. Jadi bisa ini untuk cairan yang bisa menggunakan jenis pompa gear. Oke, kemudian pompa kerja dinamis. Ya, pompa kerja dinamis. Di sini ada pompa kerja jet, hidran, elektromagnetik, dan pompa sentrifugal. Kita lihat pompa sentrifugal. Ya. Jadi pompa sentrifugal ini ciri khas dari pompa adanya gaya sentrifugal atau gaya sentrifugal. Kayak mungkin saudara pernah belajar di fisika kemarin ya. Fisika kemarin bahwa ketika kita melakukan gaya putar, ini ada volumenya, kalau misalnya cairan akan maka di akan ada gaya SS yang selalu jadi ada SS jenis pola kita adalah mengubah ya menjadi energi potensial melalui suatu area yang berada dalam casing. Dan nanti yang menggunakan adanya sebuah benda atau pengawasan yang belakang. Jadi ini saya ya. Pompa juga merupakan kerja dinamis yang paling banyak digunakan dan karena mempunyai bentuk yang sederhana dan relatif murah, termasuk di rumah-rumah ya, di rumah-rumah banyak menggunakan pompa jenis sentrifugal sehingga kalau ada buka pompa air maka kita menemukan impeller ya, impeller. Kita lihat bahwa kita menggunakan impeller yang sentrifugal. Ini contohnya. Ya, ini dasar keluaran mana dari sini sampai dibongkar ini yang dikatakan ini yang menggunakan motor pompa dengan motor yang ada sap. Nah, ini the veins impeller handle with a really big rotate. The liquid parts are accelerated. That's
resulting in impact veins, and the energy of the liquid flow is increased. The accelerated liquid particles eventually dilute, which convert part of the velocity to pressure. The diameter of the section ya, terlempar casing dan ada baut gitu ya. Baut yang mengubah dari kinetik menjadi yang jenis tertutup semi open. Mana ada di sini. Nah, ini yang open. The pump is called a cantilever pump. It is a versatile design that is used Nanti di sini between them. This structure for double suction Thus, we have to do pumping significantly increase weight The ski is relevant on pumps with high capacities because the pumping units are also parallel. dia bisa terancam. Tidak ada beberapa impeller yang kita susun. Tujuannya adalah untuk menaikkan daya flow. The liquid will go the first propeller, the second one, the second propeller, the third one, and so on. Using a stage arrangement to increase head of pump and over as propellers mount to series to then increase the head. In stage pumps, different pillars will be used. For example, a screw centrifugal pump has the auger, the first stage, and a centrifugal element in the second stage. When the pump is running, the liquid flows continuously from case to the suction nozzle. But what happens if there is no liquid pump? For example, when the pump is first switched on, the pump casing will be empty. For the liquid to fill up, the pressure on casing has to be lower than atmospheric pressure. Then that Itu kayak the casing to reduce the pressure to pump up. Some of the air has to pump out of the casing. Is the ordinary centrifugal pump able to do this? The answer is no, because particles move in pump due to inertia, which depends on mass. The mass air particles are slower than water particles, so it is not possible to vary the centrifugal pump operates at. Pump must ride before switching on. kelemahan dari sebuah Comment section, and we try to video about them. ya sudah jelas tadi gambarannya bahwa ciri-ciri dari pompa sentrifugal adanya impeller berputar di sini. Jadi impeller disambungkan sasar ke motor sehingga berputar naik bagian balut mesti merubah jadi diletakkan. Di sini kita susun. Kemudian dia berputar dan menghasilkan perubahan energi perubahan energi ini juga akan menghasilkan perubahan delta P atau tekanan. Ini ada bagian sentrifugal yang setidaknya ini utama bagian utama mungkin ya. Di sini ada impeller ciri khas sentrifugal. Kemudian juga ada sap, jadi sap poros itu nanti yang akan menghubungkan ini kan pompa nanti menghubungkan dengan motor yang bertali-tali adalah poros ya, sap poros. Kemudian ada
Subslip ini biasanya untuk menjaga jadinya kebocoran, maka disebut ada subslip atau semacam ada venting ya dan venting. Kemudian juga ada dicacat keluaran. Jadi kalau memasukkan suction, kalau keluarannya disebut dengan dicacat. Ya. Oke, ini beberapa bagian dari pompa sentrifugal ya. Nah, ini nanti Anda bisa baca sendiri ya. Misalkan tabung itu mestinya berapa subslip untuk melindungi porosi dan urusan pada tabung box. Jadi kemudian bagian pompanya ada impeller, ada centering, ada discharge. Jadi impeller ini berfungsi untuk merubah energi mekanis dan dia berputar. Berarti kan ada perubahan energi gerak. Bergerak menjajah energi cepat pada cairan yang membawa salah penyuh sehingga cairan pada sisi sisa secara akan masuk mengisi kosongan berpindah dari cairan yang masuk sebelumnya ini sudah utara di bagian saksang mulut itu kanan menjadi lebih rendah sehingga dia akan menghisap cairan masuk kemudian berputar sehingga terjadi perubahan energi negatif. Kemudian klasifikasi pompa sentrifugal menurut jenis skalanya. Kalau tadi kita lihat jenis skalanya ada yang close, ada yang semi open, dan ada yang full open. Kemudian stage-nya ada yang stage, ada yang buat stage, ada yang buat stage. Itu yang dengan kebutuhannya. Jenis alirannya itu ada aliran radial yang berfungsi dalam spasi aliran zat air keluar dari rel tidak poros yang coba dia gambar siapa ya sentrifugal arah radial sentrifugal paham radial. Than that of a radial flow pump. However, an axial flow pump may be able to move large quantities of liquid. Mixed flow pumps combine the characteristics of radial flow pumps campuran antara aksial dan radial. The centrifugal force and the propeller action of the impeller's vanes to move the processed liquid. For that reason, a mixed flow pump can develop a relatively high discharge pressure and still move a large quantity of liquid. Jangan gunakan. Oke, itu ya. Nah, jadi pompa radial ya. Jadi aliran jet cair yang keluar dari impeller akan tegak lurus poros, akan tegak lurus dengan porosnya. Nah, ini arah radial ya. Nah, oke, kemudian ini menurut sedangkan yang kedua adalah aksial ya.
Yaitu zat cair meninggalkan impeller, bergerak sepanjang permukaan silinder, nah, bergerak semacam sejalan permukaan silinder. Nah, jadi sejalan ya di sini ya, sejalan dengan permukaan silinder. Kemudian untuk centrifugal pump tadi kita sudah lihat jenisnya, ada yang tertutup. Nah, ini tertutup ya, tertutup semua ini. Kemudian ada yang semi buka. Nah, di sini karena masih ada casingnya ya di sini ya. Jadi impeller jenis yang semi open ini di sebelah sisi masuk depan dan tertutup di sebelah belakangnya, sesuai untuk memompa zat cair yang sedikit mengandung kotoran. Ya, misalnya air yang mengandung pasir atau selari. Nah, ini menggunakan jenis semi open ya, semi open. Sedangkan yang ketiga adalah yang terbuka penuh. Nah, terbuka penuh ya. Oke, kemudian menurut bentuknya, ya, ini menurut bentuknya di sini ada yang pompa volute. Ya, bentuk rumah pompa ini seperti keong atau siput atau volute, sehingga kecepatan aliran keluar bisa dikurangi dan dihasilkan kenaikan tekanan. Jadi ada maksudnya ya desain seperti ini ya. Nah, ini terutama di sini ya keong volute. Nah, ya, jadi di sini untuk mengatur laju alir keluaran ya. Kemudian ada diffuser. Nah, diffuser sebagai pengganti rumahnya ada diffuser ini juga. Ya. Ini ada yang 1 tingkat, 2 tingkat, ini yang multi stage. Yang multi stage tadi kita sudah lihat bahwa untuk menaikkan headnya atau dayanya bisa dibuat multi stage. Jadi zat cair yang keluar dari impeller pertama dimasukkan ke impeller berikutnya. Nah, heat total pompa ini merupakan jumlah dari heat yang ditimbulkan oleh masing-masing sehingga relatif tinggi ya. Dan ini mempunyai head jadi gabung ya, jadi lebih besar nanti headnya. Nah, sekarang heat ya. Jadi heat pompa ini kita sangat penting sekali ya memilih jenis pompa dilihat dari headnya. Jadi dalam memilih suatu pompa untuk maksud tertentu, terlebih dahulu harus diketahui aliran serta heat yang diperlukan untuk mengalirkan. Jadi heat pompa ini merupakan energi persatuan berat yang harus dihitung untuk mengalirkan sejumlah cairan yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa. Nah, ini heat ya. Jadi energi persatuan berat, energi persatuan berat. Nah, untuk mengalirkan, nah, sehingga kita harus tahu nih ya berapa jumlah fluida yang akan kita pindahkan, kemudian juga berapa tinggian akan dalam satuan panjang. Ya. Heat dapat bervariasi pada penampang yang berbeda, tetapi pada kenyataan selalu ada rugi energi, sehingga heat total ya pompa yang harus disediakan untuk mengalirkan air itu harus kita buat berlebih ya. Nah, di sini misalkan ini headnya ya, ini pompa tangki di bawah, kemudian kita akan transfer ke titik 2, nah, ke titik 2 ya. Maka di sini kita harus perhatikan di sini ada suction head ya, jadi suction head ya karena ketinggian, kemudian ada static head ya, static head ya, jadi ini static head, kemudian ada discharge head, jadi jumlah dari static head ditambah suction head ya. Nah, jadi ini dari titik 1 ke pompa ini adalah suction head ya. Nah, kemudian ini titik 2, nah, titik 2 ke titik 1 ini static head. Jadi kemudian total berarti antara static head ditambah dengan suction head ini adalah discharge head. Nah, ini. Oke. Ya. Jadi misalkan ini ada permukaan air bawah ini ya.
Ini bawah, kemudian ini adalah pompa, ya. Pompa adalah porosnya. Kemudian ini adalah permukaan air atas. Ya, kita mau mentransfer dari titik 1 ke titik 2. Nah, di sini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya. Ya, di sini di titik 1, ya, misalkan di sini ada energi kinetik di sini ya, karena perubahan dari motor, ya, ini kan berputar nanti. Kemudian ada beberapa hal di sini ya, kita pakai prinsipnya adalah persamaan Bernoulli ya. Artinya bahwa energi di titik 1 akan sama dengan energi total di titik 2 ya secara umum ya. Maka kita bisa nanti menghitung piping misalkan atau berapa laju alir yang dibutuhkan, berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai. Nah, ini juga bisa dihitung dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, ini gambaran variabel-variabel yang akan Anda lebih banyak belajar di mana menghitung head, bagaimana menghitung NPSH ya. Kita di sini sifatnya pengenalan, jadi mengenalkan yang akan saudara hadapi ya di semester-semester berikutnya. Ya, oke, jadi supaya tidak terlalu rumit ya. Nah, ini nanti persamaan yang bisa kita gunakan ya. Oke, kemudian tadi ya di sini ini kita ada suction head, kemudian ada static head ya, atau total head, kemudian ada discharge yaitu. Ya, jadi head total pompa salah satunya dipengaruhi oleh berbagai kerugian pada sistem perpipaan. Nah, seperti di awal kita sudah belajar ya, karena adanya gesekan, adanya katup, belokan, sambungan, dan lain-lain. Untuk menentukan head total yang harus disediakan pompa, perlu menghitung terlebih dahulu kerugian-kerugian pada instalasi. Ya. Nah, nanti di jumlah total ya, di jumlah total. Nah, ini ya, kita sudah belajar kemarin kan kerugian karena pipa, gesekan pipa. Nah, kalau ini sudah menggunakan rumus-rumus jadi ya. Di sini ya konstantanya sama dengan 10,66 Q pangkat 1,85 dibagi dengan C pangkat 1,85 dikali D pangkat 4,285 kali L, di mana Q-nya adalah kapasitas pompa dalam meter kubik per sekon, kemudian L-nya panjang, D-nya C-nya koefisien pipa. Nah, ini sudah jadi rumusnya ya. Ya, kerugian karena head, karena gesekan dalam pipa. Jadi kemudian yang kedua, kerugian karena belokan. Nah, belokan. Kemudian kerugian shaft, katup. Nah, di sini ada HF, head kerugian katup isap, valve. Ini F, kemudian di sini kecepatannya. Kemudian kerugian karena pengecilan, berarti luas area yang akan mengaruhi kecepatannya. Mendadak ya berubah dari V1 delta V kuadrat ini ya, V1 dikurangi V2 kuadrat. Nah, ini kecepatan spesifiknya. Oke, ini dayanya, ya, daya pompanya adalah dikali dengan heat total, dikali dengan daya poros, adalah daya hidrolis ditambah daya dalam pompa ya. Nah, ini ya pH per efisiensi pompa, kita bisa menentukan daya porosnya. Kemudian daya motor, nah ini juga ya. Oke, ini beberapa contoh ya cara menghitung ya, nanti bisa Anda pelajari lah ya. Kalau mau latihan boleh ya, nanti dibuat soalnya. Nah, untuk mencari berapa daya mungkin di PR-kan saja ya. Sekarang kita lihat dulu nih yang di pompa ini adalah terutama sentrifugal, ini adalah kavitasi ya. Tidak bisa menghisap, pompa tidak bisa menaikkan ya. Kenapa hal ini terjadi? Ya.
Jadi kavitasi ini adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya turun sampai di bawah tekanan uap jenuhnya. Ya. Jadi misalkan terutama fluida-fluida yang lebih mudah menguap, misalkan butadien, ya. Butadien dia kita bisa mempertahankan dia dalam kondisi liquid itu pada temperatur yang cukup dingin, ya misalkan ya derajat sampai 8 derajat. Jika terjadi kenaikan temperatur ya, di pompa, ya, karena mungkin coolingnya kurang, maka menyebabkan sebagian dari butadien tersebut berubah fase menjadi uap. Ya, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kavitasi, ya. Jadi ketika zat cair terhisap pada sisi pompa tekanan akan turun, maka cairan akan menguap dan membentuk gelembung uap. Ya, selama bergerak sepanjang impeller, kenaikan tekanan akan menyebabkan gelombang pecah menumbuk pompa. Nah, jadi vapor bubble ini akan menumbuk pompa sehingga akan menimbulkan kerusakan, ya. Kelama akan mengakibatkan lubang-lubang pada dari kavitasi adalah timbulnya suara berisik. Ya, jadi biasanya ciri fisiknya suaranya berisik gitu, ya, karena kedengaran tidak ada beban fluida yang ada di dalam pompa tersebut, ya. Kemudian adanya getaran, vibrasi, dan turunnya performance pompa tentunya, ya. Nah, ini beberapa sifat yang harus kita hindari, ya, kavitasi. Kemudian ada juga hal yang perlu kita ketahui tentang pompa adalah yaitu NPSH atau Net Positive Suction Head, ya. Uraian di atas bila tekanan suatu aliran zat cair turun sampai di bawah tekanan uapnya. Ya, jadi untuk kavitasi tidak ada satu bagian pun dari aliran di dalam mesin pompa yang mempunyai tekanan dari rendah, nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya pembentukan uap. Nah, jadi kita harus pastikan, ya, temperatur dan pressure jangan sampai menimbulkan terbentuknya gelembung-gelembung uap di sekitar impeller. Ada dua macam tekanan yang memegang peranan penting. Ya, pertama adalah tekanan yang ditentukan oleh kondisi lingkungan di mana pompa itu dipasang. Itu biasanya disebut dengan tekanan atmosferik, ya. Juga ada tekanan oleh keadaan aliran, berarti di dalam. Ini yang biasa disebut dengan tekanan gauge, ya. Jadi sebenarnya tekanan kan ada 3, yaitu ada atmosferik, ada vakum, dan ada gauge, ya. Oke, ya. Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka NVSH atau net positive tersebut dipakai sebagai ukuran keamanan pompa terhadap kavitasi. Nah, ini ada perhitungannya, ya. Di bawah ini akan diuraikan dua macam NVSH, yaitu ada NVSH yang tersedia, adalah head yang dimiliki oleh zat cair pada sisi isap pompa. Nah, isi isap pompa dikurangi dengan tekanan uap cair di tempat tersebut. Ya, jadi di sini NVSH-nya ada tekanan atmosferik, ya, dibagi dengan berat jenisnya, ada tekanan uap jenuhnya dikurangi dengan head suction dan head panjangnya, ya. Nah, head isap statis, HSA head isap statis, kemudian HLS adalah kerugian hisap. Nah, jadi kita akan memperoleh F sini, ya. Nah, di sini ini misalkan cairan yang di bawah akan kita transfer sehingga di sini ada tekanan atmosferik dibagi dengan berat jenisnya, ya, PA per
gamma. Kemudian di sini ada pressure tekanan jenuh dibagi dengan gamma. Ya. Jadi dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa tinggi hisap HS biasanya diukur dari permukaan zat cairan sampai titik tertinggi. Ya, ini HS ya. Titik permukaan cairan sampai titik tertinggi, ini HS. Ya. Jika zat cair dihisap dari tekanan tertutup, dari tangki tertutup, maka PA absolut yang bekerja pada permukaan zat cair di dalam tangki tertutup tersebut. Ya, jadi kita gunakan atmosfernya kalau gunakan tekanan absolut. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari kapitasi? Ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ketinggian letak pompa terhadap permukaan cairan yang dihisap harus dibuat serendah mungkin. Ya. Nah, ini jadi ketinggian letak pompa terhadap permukaan cairan. Ya, misalkan ya. Ya. Jadi ini tangkinya ya. Nah, ini tangki ini. Nah, diusahakan ini sedekat mungkin berarti ya pompanya langsung di sini. Pipa hisap harus dibuat pendek. Nah, ini pendek juga ya, suction itu harus pendek. Jika terpaksa dipakai pipa hisap yang panjang, sebaiknya diambil dari pipa yang diameter 1 nomor lebih besar untuk mengurangi kerugian gesek. Jadi kalau terpaksa ini pompanya jauh, misalkan di sini, maka harus digunakan pompa yang diameternya lebih besar untuk mengurangi hilang karena gesekan. Hindari penggunaan kartridge yang tak perlu dan menekuk pada penghisapannya. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu berbelok-belok ya. Nah, kalau bisa sih langsung saja, misal kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan seperti ini, misalkan ya langsung. Ya, jadi langsung dari reservoir langsung ke pompa. Jadi tidak belok. Hindari masuknya udara pada sisi isap pompanya. Biasanya untuk menghilangkan udara, maka kita kasih drain valve ya, misalkan ya. Nah, di sini dikasih drain valve ya. Jadi gunanya adalah untuk menghilangkan air ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa yang masuk ke pompa ini adalah fluida cair, bukan ada angin ya. Oke ya, maka biasanya itu ya. Jadi kita kasih drain valve ya, ini discharge valve. Ya, ini PG-nya misalkan. Nah, jadi pompa di running ini bisa sambil dibuka sedikit-sedikit ya, sehingga anginnya itu akan kita keluarkan. Nah, itu cara mengatasi kapitasi yang terjadi di lapangan. Ya, ya jadi kan kapitasi itu bagaimana kita menghilangkan gelembung udara yang ada di pompa di sini nih. Ini harus kita rilis. Ya. Nah, biasanya kita cooling pendingin pompa kita buka ya, jadi misalkan dibuka dulu coolingnya beberapa lama terus ya, dijaga supaya benar-benar di casing pompa itu adalah dingin. Kemudian kalau ini belum berhasil, kita bisa coba buka pelan-pelan ya. Ya, kita pastikan bahwa yang masuk ke pompa adalah fluida cair. Nah, di suction kita bisa buka sedikit untuk menghilangkan gelembung gas yang terjebak. Nah, atau juga di discharge. Nah, ini bisa pompa sambil running, nah, sedikit pelan-pelan aja, dikit aja ya, untuk memastikan bahwa benar-benar cairan yang ada di pompa dan di pipa itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin sering kita lakukan untuk mengatasi ya. Oke. Nah, ini ada beberapa permasalahan ya, yang biasa kita temui di pompa. Ya, misalkan
menentukan titik kebocoran yang tepat. Kebocoran dari daerah segel dan di poros lengan. Ya, jadi biasanya ya sambungan ya. Pompa itu kan berputar ya, berputar. Itu kita menghubungkan antara motor dengan pompa disambung dengan sap, ya, berputar. Ya. Jadi motor, kemudian sap itu adalah alat untuk menghubungkan motor dengan pompa. Ya, nah itu tentu banyak sekali kemungkinan kebocoran apabila kita tidak memasangnya dengan presisi dan akurat. Nah, sehingga di sini ada beberapa kebocoran katanya ya. Kebocoran di daerah segel atau di poros lengan. Ya, jadi indikasinya tekanan pompa hisap melebihi kapasitas expeller. Ya, kemudian terlalu banyak expeller, keausan, korosi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pompa beroperasi terlalu lambat, jadi pelan. Ya, di sini ada perlu diperiksa putri katrolnya, motor dan batas PFD-nya. Nah, kemudian juga yang sering itu adalah di gasket. Ya, kebocoran berasal dari daerah gasket. Nah, ini indikasinya rusak permukaan segel, kemudian kegagalan gasket atau baut juga menjadi longgar. Nah, sehingga actionnya apa? Periksa baut, kemudian kita ganti gasket, ya. Kemudian pastikan bahwa permukaan sealing bersih dan tidak rusak. Nah, ya, ini beberapa studi kasus yang mungkin Anda bisa pelajari di modul yang sudah disampaikan. Baik, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan pompa? Silakan. Nah, ini beberapa contoh studi kasus ya. Silakan bisa Anda pelajari ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini siapa? Dewan. Kenapa Dewan? Silakan. Pak, saya bukan bertanya Pak, cuma izin konfirmasi kalau saya belum absen Pak. Maaf Pak sebelumnya. Oh iya, siap. Saya juga belum buat absen ya. Coba saya buat absen dulu. Terus siapa lagi tadi yang Sahira? Ini Pak. Sahira, silakan Sahira. Iya Pak, saya mau nanya. Tadi itu kalau nggak salah di materi materi pumps itu kan tadi biar tidak terjadi korosi atau bakteri yang hidup di dalam pipa itu kan dia harus diinjeksi ya. Nah, apakah kalau diinjeksi apakah tidak berpengaruh pada cairan yang bakal dialirin gitu ya Pak? Oke. Ya, baik. Jadi begini ya. Biasanya ya kita di industri itu memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Ya, pendinginnya bisa pendingin untuk air proses atau juga mungkin ada yang digunakan untuk pendingin di genset ya atau di power plant. Nah, kita harus menjaga ya bagaimana supaya pertumbuhan mikroorganisme di dalam pipa itu tidak tumbuh ya karena begini yang sering saya alami itu ketika kita membongkar heat exchanger flight and frame yang digunakan sebagai alat untuk mendinginkan air proses dengan media air laut itu banyak terbentuk lumpur di dalam flat and frame yang ada di dalam HE. Nah, tentu saja ini sangat menghambat atau juga mengurangi proses heat transfer yang terjadi ya, sehingga fluida tidak bisa didinginkan secara optimum. Nah, dari hal tersebut harus mencegah bagaimana itu tidak bisa tumbuh di dalam piping ya. Nah, makanya di pipa itu kita injekkan chemical ya. Jadi chemical yang kita injekkan itu
itu fungsinya untuk pertama ya tergantung jenis chemicalnya nanti ya. Ada yang untuk membunuh mikroorganisme, misalkan kita tambahkan desinfektan, ya desinfektan ya, bisa NaOCl, ya, kemudian juga bisa polyaluminium chloride dan lain sebagainya. Kemudian khusus chemical yang sifatnya nanti bagaimana membentuk filamen atau coating. Ya, ini cukup mahal sekali ya. Tahun 98 saja itu harga satu jerigen kecil ya, jerigen kecil ya mungkin ya 10 sampai 5 liter ya kalau nggak salah ya jerigennya. Saya lupa volume pastinya ya, tapi kecil lah. Tidak sampai 25 liter, tidak kecil filenya. Itu bisa di atas ratusan juta itu kalau nggak salah. Waktu itu ya kita bisa waktu itu 9798 kan ngetrennya masih kijang kapsul ya. Itu bisa beli kijang kapsul katanya. Jadi dia cukup mahal ya. Jadi itu nanti bagaimana chemical yang kita injekkan ke dalam piping seawater intake itu bisa membentuk filamen coating. Jadi pipa itu jadi air dari air laut itu tidak langsung menyerang pipanya, tetapi yang diserang dulu itu adalah filamennya, filamen atau coatingnya. Nah, sehingga itu untuk menghindari terjadinya korosi di dalam pipa. Ya. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi dimasukkannya itu bukan ke chemical to chemical ya. Dalam arti misalkan kita ada di chemical tanks, kita misalkan alirannya adalah aliran butadien, kemudian kita masukkan chemical itu tidak ya. Jadi yang kita masukkan itu adalah treatment pada seawater intake. Nah, kalau yang jenis itu ada begini misalkan kita punya tadi adalah styrene atau butadien. Ya, styrene dan butadien ini merupakan monomer. Monomer dengan monomer secara reaksi bisa saja terbentuknya reaksi sesama monomer. Artinya butadien dengan butadien kalau kondisi memungkinkan itu dapat membentuk dimer, ya, dimer polimer. Begitu juga styrene akan membentuk dimer styrene. Nah, bagaimana untuk mencegah terjadinya reaksi sesama monomer? Nah, kita tambahkan inhibitor. Nah, itu juga injection chemical. Misalkan kita masukkan TBC, tertiary butyl catechol, yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya dimer polimer. Nah, sehingga nanti tidak terbentuk gumpalan-gumpalan atau aglomerasi dari monomer tersebut. Itu juga kita injek polimer, injek TBC ya, injek chemical. Jadi memang harus diperhatikan fungsi injeksi chemical itu adalah untuk apa fungsinya? Untuk apa fungsinya ya? Begitu mungkin sebagai tambahannya. Bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Novi ya, silakan Nov. Iya Pak, izin bertanya mengenai Ya, topik yang kavitasi sebenarnya itu tadi Pak, itu banyak kan yang terjadinya ketinggalan pada pompa materinya. sentrifugal. Nah, itu apa hanya Kalau terjadi pada misalnya, pompa sentrifugal atau ada referensi semua pompa materinya itu nggak, Teh, mengalami nyari di kavitasi Pak? internet? Persyaratannya apa saja Pak untuk memilih pompa? Terima kasih Pak. Baik, kavitasi itu bisa saja Makasih, ya Teh. terjadi di semua pompa ya. Tetapi ada juga yang pompa Tadi bagian istilahnya yang bandel ya, istri-istri itu apa tidak terjadi tengah-tengahnya, Teh. kavitasi. Banyak yang ketinggalan. Ya, seperti gear pump itu yang saya alami itu dia cukup bandel juga ya, dalam artian bahwa jarang terjadi kavitasi ya. Tapi bisa saja terjadi kavitasi, yaitu selama terbentuknya atau adanya gelembung vapor di dalam pompa, ya bisa saja terjadi ya. Tapi dari Yang memang umumnya yang sering terjadi kavitasi itu adalah pompa sentrifugal ya, pompa sentrifugal.
Ya, karena ya itu tadi Oh, ya Siva sama perbedaan cari-cari juga, Pak. tekanan di sekitar volut, ya kan itu vakum. Nah, ketika terjadi perubahan pressure secara tiba-tiba, kemudian juga pada temperatur yang memungkinkan, maka akan terjadi proses evaporasi, yaitu perubahan dari liquid menjadi uapnya. Nah, itu sering terjadi pada pompa sentrifugal, ya. Sentrifugal, sehingga kalau saudara perhatikan nanti di pompa sentrifugal itu biasanya ada pendingin, ada cooling, ya. Jadi ada cooling yang sistem pendingin di sekitar pompanya, ya. Jadi ada media pendingin, ya, seperti untuk pompa butadien atau pompa stiren, kita pasang dia di coolingnya ya sekitar 10 sampai 12 derajat Celcius, ya. Artinya jangan sampai ya temperatur naik nanti menyebabkan mudah terbentuknya vapor dari butadien ataupun stiren. Nah, terkait dengan bagaimana pemilihan jenis pompa, ya? Iya, Pak. Untuk jenis pompa itu pertimbangan, ya, terutama tentu yang harus kita perhatikan adalah fluida yang akan kita transfer, ya. Misalkan antara chemical satu dengan chemical lain akan ya berbeda, ya. Kemudian yang kedua juga menjadi pertimbangan adalah viskos atau kekentalan. Biasanya untuk fluida yang lebih kental itu cenderung untuk memakai pompa gear. Nah, sedangkan untuk yang fluida seperti air, ya, kemudian juga chemical yang encer, ya, itu bisa menggunakan centrifugal pump. Ya, misalkan solar kita bisa pakai centrifugal pump. Tetapi minyak bakar itu kan relatif lebih kental, ya. Atau Juga dia nanti Siva cari di internet kental, aja, ya. kalau enggak Itu bisa menggunakan takutnya gear kelamaan. pump. Nah, gear pump, ya. Ya, dulu juga pernah di trial dulu, ya. Minyak bakar ini pakai centrifugal pump, tetapi kita harus menjaga bahwa bentuk atau liquid dari minyak bakar itu dalam keadaan encer, sehingga kita perlu pasang piping lainnya dengan steam, ya, dalam arti di coating atau diinsulasi, dikasih panas sehingga benar-benar minyak bakar dalam kondisi liquid. Ya, tetapi pompa sering problem, akhirnya diganti dengan gear pump yang cocok untuk yang lebih viskos, ya. Jadi itu, ya, beberapa pertimbangan. Bisa dilihat dari fluida, bisa dilihat dari viskositas, kemudian juga bisa dilihat dari kekuatan, ya, baik dari fluorid ataupun dari tekanan. Ya, seperti reciprocating. Reciprocating itu kan tekanan cukup besar karena dia adalah mendorong, injection, ya. Piston kan piston ketika misalkan kita akan memasukkan cairan, ya, kita akan memasukkan cairan misalkan, ya, kita akan memasukkan cairan ke dalam sebuah tangki misalkan, ya. Ya, oke, misalkan ini, ya. Ya, kita akan masukkan sebuah cairan ke dalam sebuah tangki, ya. Dan ketika tekanannya di sini naik, ya, ya, atau mungkin ada lagi dari sini, ya. Nah, ketemu, ya. Nah, sehingga nanti dari sini ke sini bareng masuk. Nah, ketika tekanannya tinggi, ya, kalau piston itu kan sifatnya adalah mendorong, ya, mendorong. Jadi ketika di sini ada ini, misalkan, ya, ini kita awalnya pressure-nya adalah hanya 7. Sedangkan di sini adalah 9. Nah, kalau pompanya hanya sampai 7 saja, ini kan tidak bisa masuk, akan baliknya. Sehingga kalau reciprocating itu kita bisa setting stroke-nya, ya, kecepatan pistonnya bisa kita tambah, bisa cepat lagi.
Nah, sehingga dia misalkan mampu 10. Nah, sehingga dia bisa mampu masuk ke dalam sistem ini. Ya, itu pertimbangannya juga ya. Jadi banyak hal ya yang dipertimbangkan. Ya, tentu nanti Anda bisa melihat kurva tadi ya, itu antara antara head NPSH dengan GPM-nya atau dengan kapasitasnya ya. Mana performan kurva yang lebih baik. Dari situ juga bisa menunjukkan salah satu bagaimana merubah atau memilih jenis pompa yang sesuai. Mungkin itu. Ada lagi yang bertanya? Sudah Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, coba saya buat absen dulu ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan materinya ke kompresor ya. Jadi kalau tadi kita bicara alat fluida transportasi cair, sekarang kita coba untuk membahas alat transportasi fluida gas. Ya, dalam hal ini kita bicarakan tentang kompresor. Jadi kompresor ini ya kompres berarti yang bisa dikompreskan gas. Ketika kita kompres maka akan terjadi kenaikan tekanan ya. Sehingga prinsip dasar dari kompresor ini adalah terjadinya kenaikan tekanan ya, dalam fase gas tentunya ya, dalam fase gas ya. Kalau secara umum ya, secara ini bahwa kompresor adalah alat pemampat atau pengkompresi udara. Dengan kata lain, kompresor adalah penghasil udara mampat. Ya. Karena proses pemampatan udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibanding dengan tekanan udara lingkungan yang 1 atmosfer. Ya, seperti ya kalau kompresor udara ya saudara sering lihat ya yang di jalan-jalan itu ya di tambal ban ada tuh ya, kompresor. Ya, artinya dia menkompresi, mengambil udara lingkungan yang 1 atmosfer, kemudian dinaikkan menjadi 5 atau sampai 7 bar misalkan. Ya, seperti itu ya. Nah, di industri pun sangat banyak ya, kompresor kita pakai ya, yaitu untuk biasanya untuk proses recovery ya. Nah, misalkan untuk menaikkan tekanan ya sebelum masuk ke proses kondensasi maka perlu dikompresi terlebih dahulu gasnya. Ya. Oke. Secara umum juga sama ya. Jadi klasifikasi kompresor juga ada beberapa ya. Mungkin nanti kita ada yang mengenal dengan kompresor positif displacement.
juga ada kompresor tipe jenis dinamik ya, yang mungkin sering kita lihat adalah yang sentrifugal ya. Tetapi juga ada sebenarnya kompresor tipe positif displacement, dalam hal ini adalah reciprocating dan rotary ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kompresor sentrifugal kompresor. A loop oil system provides the necessary lubricant. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Nah, ini yang The centrifugal compressor, which sentrifugal ya. uses non-positive displacement vapor compression for compressing large amounts of refrigerant in very large capacity cooling. Nah, A centrifugal sama compressor ya has an sentrifugalnya, impeller, impeller, diffuser, and a volute cage. diffuser, Large mengubah capacity dari energi centrifugal have two or more kinetik impellers menjadi or energi tekan. stages in the same cage. Centrifugal compressors are usually driven by kinetic electric motors. Centrifugal compressors are also available for applications using steam turbine, gas turbine, or engine drives. The impeller is a rotating circular disc with curved blades that is driven at high speed by the electric motor. As the impeller rotates, it Ada moves beberapa refrigerant vapor from the suction opening in its center suction to dari the ini outer ya, edge dalam. using centrifugal force. The vapor enters the suction at a relatively low velocity and leaves the outer edge of the impeller at a high Terjadi velocity. perubahan energi This kinetik ya. means that the impeller transfers its rotational energy to the vapor. High velocity does not relate to high static pressure. To achieve the desired pressure increase, or compression, the vapor must be slowed down, converting its velocity pressure to static pressure. That's where the diffuser Nah, comes in. diffuser ini As high mengubah velocity vapor moves radially outward through the diffuser, the flow area increases, slowing the vapor and increasing the static pressure. Some centrifugal models have diffusers with vanes or pipes which change flow direction and further slow the vapor. The volute-shaped casing collects the slow-moving, high-pressure vapor from around the diffuser and conveys it to the discharge connection of the compressor. Inlet guide vanes control a centrifugal compressor's capacity. These movable vanes are located in the suction opening. With vanes turned fully open, the compressor produces its full cooling capacity. As the vanes are closed, they reduce refrigerant flow through the compressor, reducing the capacity of the refrigeration cycle. In addition, capacity control in a centrifugal compressor can also be obtained by changing the rotating speed. This concludes our segment on the mechanical non-positive. Nah, itu ya. Jadi itu kompresor sentrifugal ya. Coba kalau reciprocating kompresor seperti apa ya. Oke, kita reciprocating kompresor. Anggap ini ya. Ya, piston jadi sama ya piston. Jadi pelumasnya harus benar ya kalau piston itu ya, jangan sampai gesek nanti. Nah, ini piston.
bearing, ya bearing ini bantalan ya, bearing bantalan. Piston. Ini fluida dulu ya, fluida olinya ya sebagai pelumas untuk kompresornya. Nah, ini masuk ke kompresornya. Nah, ini nanti maju mundur nih kecepatannya. Ini gas yang masuk misalnya. Ini gas keluar ya. Nah, ini kecepatannya kan cepat nih. Nah, sehingga nanti akan terjadi perubahan tekanan ya. Ya, jadi bedanya kalau sentrifugal adalah adanya impeller yang berputar. Sekarang kan kalau reciprocating adalah piston ya, maju mundur. Sini piston ya. Nah itu ya. Nah, jadi saudara bisa sudah mendapatkan gambaran ya antara sentrifugal atau dynamic kompresor dengan positive displacement atau reciprocating. Kalau reciprocating adalah piston atau torak. Kalau sentrifugal ini adalah impeller ya. Nah ini, oke. Nah ini klasifikasi saja ya. Jadi berdasarkannya ada jenis turbo dan jenis perpindahan ya. Untuk jenis turbo menggunakan gaya sentrifugal yang dikibatkan oleh putaran impeller sehingga udara mengalami energi yang akan diubah menjadi energi tekan. Nah ini adalah yang sentrifugal ya. Sedangkan jenis perpindahan nah, dengan memperkecil volume udara yang dihisap ke dalam silinder atau stator dengan torak atau sudu. Ya. Kompresor yang dihasilkan berdasarkan tekanannya adalah kompresor pemanfaatan. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan nanti blower, fan, dan kompresi mungkin ya. Nah, sedangkan kompresor turbo ini dibagi 3 ya, ada ejector, radial, dan aksial. Ya, kemarin radial itu kan berarti tegak lurus ya, tegak lurus dengan poros. Sedangkan kalau aksial kan sejajar dengan poros biasanya ya. Kemudian ada juga ejector. Nah, ejector ini biasanya sangat berperan ketika kita mau memvakum atau evakuasi dari sebuah tangki ya, misalkan mau membuat tangki itu vakum ya, kita pasang ejector ya, tujuannya adalah menghisap gas-gas yang berada di dalam tangki sehingga bersifat vakum, tekanannya lebih rendah dari atmosferik ya. Oke, jadi secara umum ya, tipe klasifikasi kompresor ada kompresor piston balas. Ya, di sini jenisnya ada yang kompresor piston dan ada yang kompresor diafragma.
Kemudian kompresor gerak putar. Ya, di sini ada yang geser, ada poros screw, kemudian ada roots, ada kompresor alir. Nah, alir ini ada alir radial dan alir aksial. Untuk secara umum juga bahwa kompresor berdasar tingkatannya ada 1 stage, 2 stage, atau multi stage, sama seperti pompa ya. Nah, nanti kita tinggal melihat ya. Jadi membandingkan misalkan antara desain 1 stage dengan multi stage ya, karena untuk merancang sebuah kompresor kita nanti ada dibatasi oleh rasio kompresi, yaitu bagaimana perbandingan antara tekanan keluar dengan tekanan masuk. Itu ada standarnya berapa, misalkan jangan melebihi dari 4 atau jangan melebihi dari 1,4 dan lain sebagainya ya, sehingga kita perlu merancang 1 tingkat, 2 tingkat, atau multi stage ya, tergantung dari berapa delta P yang akan kita targetkan ya. Nanti kaitannya adalah ke efisiensi ya, bagaimana merancang misalkan kalau delta P-nya 50 1 stage ya, nah, itu energinya berapa, nah, dibanding dengan dibagi beberapa stage, misalkan sampai 8 stage. Nah, nanti untuk mencapai 50 bar, misalkan dibagi dengan 50 stage, nah tentu akan menghasilkan daya yang lebih kecil dibanding dengan 1 stage untuk delta P 50 bar. Nah, nanti ya saudara bisa membuktikannya ya. Membuktikannya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan langkah kerja di sini ya. Ada yang kerja tunggal atau single acting dan kerja ganda ya. Kemudian juga berdasarkan silindernya ya, di sini ada kompresor torak ya, toraknya itu ada yang mendatar, tegak, ada bentuk L, bentuk V, bentuk B dan lain sebagainya ya. Kemudian berdasarkan penempatannya ada kompresor yang permanen, ada juga yang sifatnya portable. Nah, ini bisa saudara baca ya. Nah, di sini tipe kompresor dan aplikasinya ya. Misalkan rotary screw ini banyak digunakan di plant and instrument air ya. Jadi di setiap pabrik industri ya petrokimia itu hampir semua ada lah ya instrumen air. Kenapa? Karena instrumen air ini digunakan sebagai media untuk menggerakkan kontrol valve ya. Nah, jadi untuk menggerakkan kontrol valve buka tutup itu menggunakan instrumen air. Ya, karena kalau dengan nitrogen mahal. Ya, jadi menggunakan udara lingkungan kemudian dikompresi ya, misalkan dari udara lingkungan kan dikompresi menjadi 7 bar misalkan. Nah, nanti itu masih dalam plan air. Nah, kemudian mau kita tingkatkan ke instrumen air. Instrumen air itu adanya adalah udara kering. Ya, jadi sudah tidak ada lagi kandungan uap-uap air yang ada di dalam udara. Jadi dari plan air masuk lagi ke dryer untuk menghasilkan instrumen air. Instrumen air ya, jadi banyak digunakan sehingga hampir setiap industri petrokimia itu pasti ada instrumen air ya. Kemudian ada sentrifugal. Nah, sentrifugal bisa single ya. Ya, misalkan isi untuk recycle ya, kemudian ada axial kompresor misalkan FCC blower, MTB effluent, gas turbin dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya lah ya. Oke. Nah, ini ya. Bagaimana kompresor berbeda dari pompa ya? Nah, jelas berbeda ya, dilihat dari fluidanya. Kalau kompresor adalah gas, kalau pompa adalah cairan ya. Nah, kemudian juga sebagai gas yang kompresibel, kompres juga dapat mengurangi volume gas ya. Cairan relatif inkompresibel, sementara beberapa dapat dikompresi ya. Oleh sebab itu ya, ya, kita kan kemarin di awal di separator, ya, kita sudah bicara tentang KO drum, ya bagaimana dia safety untuk mencegah liquid masuk kompresi, ya, untuk masuk kompresor, ya, ya karena dikhawatirkan dapat merusak kompresor, ya. Oke, kemudian ya aplikasinya cukup banyak lah ya.
Nah, bagaimana memilih jenis tertentu dari kompresor? Sama di sini ya ada prosesnya ya. Di sini ada jenis, tentu juga tergantung kepada gas yang akan ya. Tapi bisa dilihat di sini ya, yang menunjukkan antara hubungan antara discharge pressure ya dengan inlet flow. Jadi aliran masuk kompresi ya. Nah, di sini ya. Di sini sampai 10 pangkat 6 ACFM ya. Sedangkan discharge pressure-nya di sini sampai 100 ya. 100.000 ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini saudara bisa milih misalkan ada reciprocating multistage. Nah, itu dia pada flow 1000 lebih ya, antara ya 1000 ya, di antara 1000 sampai 10.000 ya, katakan mungkin ini sekitar kita rasiokan dari sini ke sini ya, di sini ya 3.000 4.000 ACFM ya, flowmetry. Kemudian ternyata multistage itu bisa digunakan untuk tekanan yang ya mungkin sekitar 3.000-an ya, 3.000 PSIG ya. Nah, ini bisa kita gunakan reciprocating multistage sampai tekanan yang cukup tinggi ya, ini hampir mendekati mungkin sekitar mendekati 80.000 PSIG ya. Nah, ini yang reciprocating multistage atau centrifugal multistage ya. Centrifugal multistage ini lebih rendah lagi ya. Jadi reciprocating multistage menghasilkan pressure discharge yang cukup tinggi ya. Nah, ini ya misalkan ini ya. Jadi misalkan sentrifugal ya, inlet kapasitinya adalah 100 sampai 200 ya ACFM ya. Maksimum discharge 10.000 PSIG, efisiensinya 70 sampai 87, operation speednya sekitar 1.800 sampai 50.000 RPM, kemudian horsepower-nya sekitar 50.000 horsepower ya. Nah, ini ya, jadi sini silakan Anda bisa menentukan jenis yang sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbandingan antara sentrifugal. Ya, ada kelebihannya adalah wide berbagai operasi, ya, jadi bisa digunakan untuk lebih banyak operasi. Ya. Kemudian keadaan yang tinggi juga perawatan yang lebih rendah. Ya, kekurangannya ketidakstabilan di aliran berkurang. Kemudian sensitivitas terhadap perubahan komposisi gas. Nah, jadi kalau sentrifugal tidak terlalu sensitif ya. Akan kita kadang di proses gas processing, misalkan NG ya, natural gas itu kan komposisinya tidak hanya metan, tetapi ada juga zat lain ya. Nah, ternyata digunakan sentrifugal itu sensitivity terhadap perubahan komposisi gasnya masih relatif ini ya, sensitif sekali ya. Kemudian aksial. Nah, aksial ini kekurangannya rasio kompresinya rendah, kemudian penyiapan tempat bednya terbatas ya, jadi bed bantalannya terbatas. Kemudian kelebihannya kapasitasnya tinggi, kemudian efisiensinya tinggi, ya, ini cukup tinggi ya, dan perawatannya juga rendah. Nah, reciprocating, silakan ini ya, bisa Anda baca di sini ya beberapa hal. Kemudian pertimbangan pemilihan kompresor juga ada pembatasannya, misalkan sifat gas tentunya ya. Nah, sifat gas, kemudian juga di sini terkait dengan dekomposisi, kemudian atau mudah terbakar, atau toksisitas, ya. Kemudian over tekanan perlindungan. Nah, ini juga mempengaruhi pemilihan kompresor. Nah, secara ekonomi jelas akan mempengaruhi ya, biaya recovery-nya seperti apa. Nah, kemudian juga spare part-nya mudah atau tidak didapatkan. Nah, ya ini sudah ya, ini sama lah ya. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan terkait kompresor ya, ini
bisa dibaca lah ya. Bisa dibaca. Ya, mungkin yang harus dipahami itu adalah surging ya, surging ya. Surging. Jadi di kompresor ya. Nah, ini cara menghitung efisiensi kompresor, ini penting juga ya. Nah, mungkin nanti Anda akan banyak menghitung di mekanika fluida ya. Dan ini gangguan yang biasa terjadi ya. Jadi gangguan yang bisa terjadi misalkan pembebanan lebih dan pembebanan lebih dan panasan lebih pada motor penggerak ya. Jadi bebannya overload lah ya. Jadi kompresor merupakan kerja dengan energi dari sumber lain ya, kan ada seperti sudah direkam pada sebelumnya, sumber energi berupa motor penggerak umumnya digunakan secara luas adalah motor bakar dan motor listrik. Nah, permasalahannya akan muncul apabila daya yang dibutuhkan kompresor adalah kurang dari harga normal operasi. Ya, sebagai contoh, apabila kompresor membutuhkan daya sekitar 1000 kW untuk bekerja normal, tetapi motor bergerak hanya 8 kW. Nah, tentu ini akan bermasalah. Ya. Penggunaan motor bakar sebagai motor penggerak apabila sering operasi dalam kondisi pembebanan lebih akan mengurangi mesin. Nah, solusinya, ya, bagaimana nih? Ya, untuk mengatasi kondisi di atas, yaitu pembebanan yang berlebih pada instalasi kompresor dalam memilih motor penggerak harus mempertimbangkan faktor koreksi daya. Nah, jadi kita perlu jadi daya ya. Nah, jadi jangan sampai beban dari kompresor itu adalah lebih ya. Karena motornya terbatas ya, kemampuan motornya terbatas. Kemudian sering terjadi juga pemanasan lebih pada udara hisap. Ya, jadi di suction itu temperaturnya naik ya. Oke, jadi ini nih berdasarkan perumusan proses kompresi pada kompresor, semakin tinggi suhu udara yang dihisap atau yang masuk dengan rasio kompresi yang sama akan menghasilkan udara mampat dengan temperatur yang lebih tinggi. Ya. Jadi akan terjadi kenaikan temperatur ya. Kan dikompresi itu ditekan. Nah, maka akan jadi kenaikan temperatur. Di samping itu kerja kompresi menjadi lebih berat. Hal ini tentunya menaikkan harga daya penggerak kompresor. Misalnya udara luar yang adalah sekitar 40 derajat. Apabila suhu udara hisap lebih tinggi di tersebut, dapat mengakibatkan kemampuan udara akan menjadi sangat tinggi dan efeknya merugikan kinerja dari proses pemanfaatan. Nah, maka perlu pelumas yang terkena panas berlebih juga akan terbakar dan menghasilkan karbid yang menempel pada katup-katup. Nah, ini ya permasalahannya ya. Cara mengatasinya adalah ketika terjadi kenaikan temperatur, udara tekan yang besar, yang perlu dipasang alat pendingin. Nah, maka biasanya ada yang disebut dengan intercooler. Ya, jadi adanya intercooler. Jadi proses pendingin di dalam kompresi. Nah, inilah beberapa permasalahan ya, korosi dan lain sebagainya. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Oke, ada yang ditanyakan terkait kompresor ya? Oke. Oke, kalau tidak ada, coba kita latihan ya. Latihan dari materi yang kita pelajari tadi ya. Kita coba ya. Nah, sekarang oke. Oke, misalkan ya. Sini sebutkan perbedaan dari kompresor, pompa, blower, dan fan. Kemudian apa yang dimaksud dengan surging. Kemudian sebutkan jenis rotary equipment yang berpotensi mengalami surging.
Ketika tekanan naik, maka suhu juga akan naik. Juga karakteristik termodinamika ini pada yang dikenal dengan, ya, ini disebut peristiwa apa ya. Nah, tekanan naik, temperatur juga akan naik. Ya. Nah, ini ada istilahnya di istilah termodinamikanya ada ya. Nah, disebut apa? Oke, silakan dikerjakan. Saya kirim aja ke WA ya ini ya. Oke. Ya, silakan sudah saya kirim ya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas. Berapa menit nih? 15 menit selesai? Berapa menit? Berapa? 15 atau 20 menit? 15 menit kayaknya nggak cukup sih, Pak. Nggak cukup, wah cuma sedikit. Ya udah 20 ya. Nanti 10 menit terakhir kita bahas. Oke, Pak. Bapak ini dikerjainnya di mana? Ditulis. Ditulis tangan nggak apa-apa lah. Mana yang lebih cepat? Mau diketik boleh, ditulis tangan boleh. Oke, Pak. Makasih. Ya, sama-sama.